Selama beberapa tahun terakhir, eksodus massal yang tiba dari kota-kota besar menjadi peristiwa migrasi terbesar dalam sejarah Amerika modern. Jutaan orang pindah ke komunitas pinggiran kota yang lebih kecil meskipun harga perumahan melonjak hanya karena mereka tidak merasa aman lagi di daerah perkotaan. Pola relokasi membuat harga rumah jatuh, sementara yang lain melihat biaya perumahan mencapai tingkat yang benar-benar gila. Tren bagaimanapun menyoroti bahwa orang kaya merebut properti yang paling diinginkan. Akibatnya mendorong harga rumah yang terjangkau meroket, membuat keluarga kelas menengah dihargai dari sebagian besar pasar. Sementara keluarga kelas pekerja harus hidup dalam kemiskinan. Amerika dulu memiliki beberapa kota terindah di dunia dan masih memilikinya saat ini. Tetapi bagi banyak orang, keindahan itu tidak mengimbangi infrastruktur yang runtuh. Meningkatnya tingkat pelanggaran, kerusakan sosial, dan perlambatan ekonomi lokal. Sebagai akibatnya, beberapa penduduk di lingkungan makmur pusat kota dan di sisi utara tidak lagi merasa aman dan ingin pindah. Menyusul gelombang kerusuhan sosial, seorang reporter yang mengunjungi beberapa lingkungan terkaya di kota mengungkapkan bahwa penduduk putus asa untuk pindah. Menurut artikel yang baru-baru ini diterbitkan oleh New York Times, ratusan ribu orang telah meninggalkan Big Apple. Setelah kehilangan begitu banyak penduduk, ada yang berharap eksodus massal akan melambat, tetapi tampaknya tidak terjadi. Faktanya, data pajak baru menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir, kota telah menghadapi kehilangan populasi yang tajam. Sekitar 500 ribu orang melarikan diri dari New York. 330 ribu diantaranya pada tahun 2020 saja. Dalam eksodus yang digambarkan oleh para pejabat sebagai kejutan sekali dalam seabad bagi penduduk kota. Dengan kata lain, 8,5% penduduk kota telah pindah mencari kondisi kehidupan yang lebih baik. Yang lebih penting adalah kenyataan bahwa penduduk yang pindah ke negara bagian lain. Pada saat mereka mengajukan permohonan pada tahun 2020 dan 2021, pajak secara kolektif melaporkan total pendapatan 21 miliar dolar. Secara substansial, lebih banyak dari mereka yang berangkat pada tahun sebelumnya. Data IRS menunjukkan sekitar sepertiga orang yang pergi pindah dari Manhattan dan memiliki rata-rata pendapatan 214.300 dolar. Menurut perwakilan dari Tom Suarez dari Long Island, eksodus secara langsung terhubung ke tingkat kenakalan yang lebih tinggi, pajak yang meningkat, dan biaya hidup yang tidak terjangkau. Tentu saja, semua orang memerlukan suatu tempat, dan tujuan paling populer adalah Florida, Arizona, Texas, dan Tennessee, menurut survei UHAL. Akibatnya, beberapa perumahan mencapai harga tertinggi di seluruh negeri. Ekonom Zillow Nicole Backhout berpendapat bahwa relokasi orang Amerika yang makmur ke lingkungan kelas menengah ke atas membuat keluarga kelas menengah tidak menghargainya karena persaingan untuk mendapatkan rumah yang tersedia seringkali mengarah pada perang penawaran. Saat ini, kami memiliki sangat sedikit rumah dan banyak orang yang mencoba membelinya, katanya. Secara nasional, hanya 49% keluarga Amerika yang tinggal di wilayah metropolitan dapat mengatakan bahwa tingkat pendapatan lingkungan mereka berada dalam 25% dari median regional. Satu generasi yang lalu, 62% keluarga tinggal di lingkungan berpenghasilan menengah ini. Data baru dari Moody's menunjukkan bahwa bagian yang lebih kecil dari keluarga lingkungan kelas menengah, tempat di mana pendapatan biasanya dalam 25% dari median regional. Di Nashville misalnya, bagian keluarga yang tinggal di lingkungan kelas menengah turun 15% selama dekade terakhir. Tetapi jumlah keluarga yang kaya melonjak 11 poin. Dan kelas menengah bawah naik 5 poin. Ketidakseimbangan ini mencerminkan bagaimana orang Amerika yang kaya mengambil alih lingkungan yang diinginkan dan bagaimana kelas bawah Amerika berjuang untuk bertahan hidup. Secara nasional, hanya 49% dari keluarga Amerika yang tinggal di wilayah metropolitan mengatakan bahwa tingkat pendapatan lingkungan mereka berada dalam jarak 25% dari median regional. Satu generasi yang lalu, 62% keluarga yang tinggal di lingkungan kelas menengah. Agen real estate mengatakan mereka melihat retakan muncul di mana-mana. Di pasar perumahan dan sewa juga melonjak. Di Dallas, harga sewa rata-rata 2.045 dolar. Di Miami, rata-rata harga sewa 4.000 dolar. Angka-angka tersebut dinilai terlalu tinggi ketika kita menganggap bahwa upah masih ditekan oleh inflasi yang merajalela. Tetapi inilah yang terjadi ketika gerombolan orang kaya mencoba untuk pindah sekaligus. Di sisi lain, data dari Freddie Mac menunjukkan bahwa keluarga kelas pekerja pergi ke daerah perumahan sederhana karena kekurangan perumahan yang berkelanjutan dan rasio harga rumah terhadap pendapatan mereka. Saat ini, mereka bergerak lebih dekat ke lingkungan kemiskinan dan lebih ketat karena mereka mencari tujuan yang lebih terjangkau. Dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 8 juta orang telah berkemas dan berpindah ke negara bagian
bagian lain dan tidak bisa menyalahkan mereka karena pergi. Tentu dapat dimengerti mengapa seseorang ingin melarikan diri dari gejolak sosial yang terjadi. Tren ini menyoroti bahwa keluarga kaya dapat melihat bahwa hal-hal di Amerika Serikat akan mengambil giliran apokaliptik dan kota-kota besar tidak akan menjadi tempat yang aman ketika resesi ekonomi berikutnya melanda. Kerusuhan, penjarahan, kerusuhan sipil, dan tingkat kejahatan semua berputar di luar kendali. 1% teratas berencana untuk keluar dari kiamat Amerika yang akan datang. Sayangnya, sebagian besar populasi umum sama sekali tidak menyadari apa yang akan terjadi pada mereka. Sehingga peristiwa yang akan datang akan menutup mereka secara tiba-tiba seperti jebakan dan tidak akan ada jalan keluar. Sementara itu, banyak orang Amerika lainnya juga tampak sangat khawatir tentang waktu dekat. Karena kita belum pernah melihat eksodus massal sebesar ini dalam sejarah Amerika modern.